Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru semua, siswa-siswi juga semuanya yang masih bersama kami di Haji Banjar, yang terus menyimak materi-materi pelajaran yang ingin kami sampaikan melalui konten kami ini. Baik, akan kita lanjutkan konten berikutnya tentang hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Oke, ini yang akan kita literasi ya. Yang akan kita literasi adalah buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, ada hubungan antara unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi ini ya. Apa hubungan itu? Nah, ini yang akan kita bahas dan ini sangat penting ya untuk kita pahami. Untuk para guru juga untuk semua siswa-siswi serta rekan-rekan semuanya yang mempunyai anak mungkin ya bisa dijadikan sebagai bahan suplemen atau tambahan materi saya ini. Apa hubungan antar unsur dalam buku fiksi? Hubungan ini adalah hubungan antar unsur di dalam buku itu sendiri ya, bukan hubungan antara buku dengan buku yang lain, tapi antar unsur yang ada dalam buku itu, gitu maksudnya, baik itu buku fiksi maupun buku non fiksi. Oke, akan kita bahas ya sahabat-sahabat. Nah, unsur dalam buku fiksi ya, baik buku fiksi maupun buku non fiksi itu masing-masing di dalamnya itu mempunyai hubungan saling terkait antar unsurnya. Nah, antar unsur dalam sebuah buku fiksi membentuk satu kesatuan padu dan runtut. Sementara itu, hubungan antar unsur dalam sebuah buku non-fiksi membuat isi buku padu dan mudah dipahami oleh pembaca. Apa itu padu? Padu itu artinya selaras ya. Antara bagian ke bagian yang lain itu saling berhubungan, saling terkait ya, ada hubungan sebab akibat atau ada hubungan saling mempengaruhi, saling mendukung antara bagian-bagian tertentu, antara unsur satu dengan unsur-unsur yang lainnya itu saling terkait ya, berkaitan erat. Nah, itu namanya padu, artinya bersistem ya, tersambung alias nyambung gitu ya. Kalau tidak nyambung berarti tidak padu. Nah, contohnya dalam satu paragraf itu mempunyai satu pokok gagasan ya. Nah, misalnya pada satu artikel, pokok gagasan pada sebuah paragraf itu membahas tentang mahalnya harga bahan sembako. Nah, lalu ditulislah dalam satu paragraf tentang uraian apa yang mahal ya. Nah, misalnya begini, satu paragraf membahas tentang bahan sembako pada saat ini terus naik. Harga beras naik 100%. Bahkan harga lauk pauk pun juga ikut naik semuanya. Nah, kemudian rempah-rempah pun juga mengikuti untuk naik. Nah, jadi semua sembako itu harganya sekarang ini naik. Nah, itu semua kalimat padu ya. Nah, tapi kalau ada sekonyong-konyong di dalam paragraf itu, misalnya ditambahkan lagi, untuk memperoleh beras para petani berhujan panas untuk memanen dan mengumpulkan beras. Nah, kalimat ini tidak padu ya. Memang tentang sembako juga, tapi sudah tidak membahas tentang harga lagi, tapi sudah membahas tentang cara untuk memperoleh beras ya. Nah, jadi antara satu paragraf itu harus ada keterpaduan. Demikian pula antar unsur dalam sebuah buku non-fiksi maupun buku fiksi. Nah, kalau misalnya unsur buku fiksi itu unsur-unsurnya ada tema, ada alur, ada tokoh dan penokohan, ada sudut pandang. Nah, antara tiap unsur itu harus saling terkait, saling mendukung ya. Demikian pula dengan buku non-fiksi. Misalnya unsur buku non-fiksi itu kan ada namanya kata pengantar,
Ada bab 1 pendahuluan alias latar belakang, tujuan dan rumusan masalah ya. Kemudian ada bab isi dan penutup. Nah, antar bagian-bagian itu harus mempunyai kaitan atau keterpaduan ya, sahabat-sahabat semuanya. Nah, jadi kita harus bisa untuk Oke, ini kamera saya mati ya, tidak apa-apa. Oke, biar aja lanjutkan. Tanpa kamera ya, sahabat-sahabat. Oke. Itulah ya keterkaitan dalam unsur-unsur sebuah buku fiksi maupun non fiksi. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Jadi hubungan ini harus ada keterpaduan ya, bersistem. Terima kasih atas dukungannya dan selalu menyimak, subscribe, like, bagikan materi ini dari Haji Banjar. Dan dukungan subscribe, like, dan bagikan ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan dan semangat kami untuk membuat konten selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.